Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera untuk ibu-ibu kader sekalian. Hari ini saya membuat video tentang keterampilan pengelolaan posyandu ya. Ini adalah eh, kita hari ini akan membahas keterampilan pertama dari 25 kompetensi kader, yaitu tentang menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup ya. Paket-paket layanannya itu ada di buku ini ya, buku panduan keterampilan dasar kader yang sudah pernah saya bagikan juga di grup ya. Nah, ini paket layanan untuk posyandu untuk ibu hamil ya. Yang pertama kita membahas tentang ibu hamil. Jadi paket penyalurannya ada paket penyaluran isi piringku yang khusus ibu hamil dan ibu menyusui ya. Itu ada di buku KIA, buku KIA terbaru yang ini. Nah, ini jadi pola makan untuk ibu hamil itu dibedakan antara trimester 1 dan 2 3 ya. Trimester 1 yang berbeda itu hanya eh, porsi nasinya. Jadi di sini dihafalkan saja ya Bu ya. Nasi 5, terus habis itu 4 semuanya 4, 5 lagi di minyak sama 2 di gula itu ya. Untuk trimester 2 dan 3 itu yang berbeda adalah porsi nasinya. Yang lainnya sama ya, porsi nasi saja. Kemudian untuk ibu menyusui, ibu menyusui. Nah, ini. Nah, perbedaannya ada di minyaknya. Minyaknya adalah ada 6 porsi. Kalau yang tadi 5 ya, jadi 6, 4, 4, 4, 4, 6, 2. Bedanya itu aja. Kemudian pemeriksaan kehamilan dan eh, nifas di fasilitas kesehatan ya. Jadi kalau pemeriksaan kehamilan itu minimal ke-6 ya. 6 kali selama kehamilan. Di buku KIA ada ya Bu di halaman awal-awal. Nah, ini ya. Bukan yang ini. Nggak ada ya. Jadi untuk ibu hamil itu minimal periksa adalah 6 kali selama masa kehamilan. 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3. Sementara untuk nifas itu ada 4 kali. 4 kali itu ada di ini ya. Jadi kunjungan pertama itu ada di 6 sampai 48 jam atau 2 hari ya. Terus kunjungan kedua itu antara 3 sampai 7 hari. Ini 1 kali. Kemudian kunjungan ketiga itu antara 8 sampai 28 hari 1 kali. Dan kunjungan keempat itu antara 29 sampai 42 hari. Jadi 4 kali kunjungan nifas ya. Kemudian kepatuhan minum tablet tambah darah itu ada di sini ya. Jadi setiap hari selama kehamilan itu harus minum tablet tambah darah. Kalau sudah minum dicentang di sini gitu ya. Ada nama pengontrolnya di sini biasanya suaminya. Atau kalau suaminya kerja ya ibu mertua atau ibunya gitu ya. Harus ada yang mengingatkan kalau ibu hamilnya buat minum obat setiap hari selama masa kehamilannya. Kemudian pemantauan tanda bahaya itu ada di sini ya. Yang lebar sendiri. Nah, ini tanda bahaya. Pemantauan tanda bahaya ibu hamil itu dilakukan setiap minggu ya. Ini tinggal nyentangin aja demam atau tidak, ya tidak, gitu ya, pusing tidak. Ini setiap minggu ya, mulai dari minggu ke-6 sampai minggu ke-42. Tuh, dicentangin, ini kira-kira ada nggak gitu ya. Nah, ini gerakan janin tuh minimal 10 kali dalam 12 jam gitu ya. Jadi
satu hari itu minimal 20 kali gitu ya. Ini kita harus memberitahukan ke ibunya. Jadi ibunya sendiri yang menilai. Itu yang penyuluhan ibu hamil, terus deteksi dini mengukur lila ya. Ibu-ibu kader sudah bisa, terus habis itu mengukur berat badan. Kemudian untuk ibu balita, isi piringku kayak protein hewani umur 6 sampai 9 bulan. Ini juga di buku KIA ada. Kita bisa baca di buku KIA halaman Nah, ini ya, Bu. Isi piringku 6, untuk usia 6 sampai 23 bulan itu ini ya. Maaf, batuk-batuk. 6 bulan itu nah, nah ini. 6 bulan 2 sampai 3 sendok makan bertahap hingga setengah mangkok ya. Mangkoknya ukuran 125 mili ya mangkoknya mie ayam gitu ya, yang gambarnya ayam jago itu. Terus habis itu makannya 2-3 kali makan. Jadi kalau 6 sampai 8 bulan pertama kali ya makannya 2 sampai sendok makan aja. Terus habis itu nanti tiap tiap hari coba ditambahin sedikit 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 gitu sampai nanti setengah mangkok pada usia 8 bulan. Terus habis itu teksturnya adalah disaring ya. Lumat kental terus eh, kebutuhan cairan ini 800 per hari ya. 3 gelas bimbing. Ini susunya maksudnya. Karena dia masih minum susu. Kemudian tapi di sini juga mulai minum air putih ya, tapi walaupun sedikit. Kemudian usia 6 sampai 19 bulan di sini nanti ibunya Bu Kader harus bisa menjelaskan ini ya. Sama ya prinsipnya yang ini kalau yang ini 2 3 kali makan, yang ini 3 sampai 4 kali makan, yang ini 3 sampai 4 kali makan. Bedanya di porsinya aja dan di teksturnya. Kalau ini disaring, dicincang, yang ini dimasak biasa seperti masakan rumah gitu ya. Terus habis itu yang di sini 2 sampai 3 sendok aja sampai setengah mangkok, yang di sini 3,5 sampai 3/4, yang ini 3/4 sampai 1 mangkok. Itu ya. Kalau umur 5 sampai 6 tahun, 2 sampai 5 tahun gitu ya, makannya 3 kali sehari dan eh, nasinya ya, nasinya itu 5 sendok gitu ya. 5 sendok untuk yang usia 2 sampai 5 tahun. 7 ya, 7 sendok. 7 sendok. Kalau yang 5 sendok itu yang ini. Yang 12 sampai 2 3 bulan itu 5 sendok. Kalau 2 sampai 5 tahun itu 7 sendok nasinya. Terus habis itu penimbangan penimbangan dan pengukuran tinggi badan dengan lingkar lengan atas. Ini Bu Kader sudah bisa ya. Jadi kita penyuluhan tentang berapa nanti bulan depan dia naik berapa gitu ya. Di buku KIA kan ada ya Bu di lembarnya ini, lembar KMS-nya itu. Nah, ini kita tinggal menyampaikan aja nih. Ini bulan bulan segini naik berapa gitu kan. Kalau umur 0 bulan depan harus naik 900 gitu kan ya, kayak gitu. Terus habis itu stimulasi perkembangan. Nah, ini ada di buku KIA juga di halaman dia setelah PMT. Nah, ini adalah pertanyaan yang perlu dijawab gitu ya. Ini stimulasi yang perlu diberikan pada usianya. Yang ini pertanyaan yang perlu dijawab. Ini sampai usianya 3 bulan dia harus bisa melakukan 8 ini ya. Kalau ada yang satu aja yang nggak bisa itu nanti harus dijuk gitu ya. Jadi kita ngukurnya nanti waktu dia usia 3 bulan. Kalau dia masih belum 3 bulan itu dia masih ada waktu buat berkembang. Sini juga seperti ini sama ya, ini stimulasinya, ini yang harus target yang harus dicapai sampai usia 6 bulan. Sudah
Sudah ada di buku KIA. Terus manfaat vitamin imunisasi dan obat cacing dan vitamin A ini juga ada ya di buku KIA di halaman ini. Di halaman ini vitamin A ya untuk kesehatan pertumbuhan untuk kesehatan mata dan pertumbuhan anak. Dosis vitamin A bulan Februari dan Agustus diberikan pada bulan Februari dan Agustus ya. Mulai usia 6 bulan gitu ya. Yang jangan lupa yang kapsul biru untuk usia 6 sampai 1 tahun, yang kapsul merah usia 1 tahun ke atas ya. Obat cacing ada di imunisasi ini ya manfaatnya. Manfaat imunisasi. Kalau BCG mencegah penyakit TB, polio mencegah polio, DBT itu mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B gitu ya, sama hemofilus influenza tipe B. Di sini sudah ada ya mencegah anak dari penyakit difteri, nyumbajan nafas, pertusis batuk rejan, tetanus, hepatitis, pneumonia, dan meningitis gitu ya, karena infeksi bakteri HIV. PCV mencegah penyakit pneumonia dan akibat bakteri pneumococcus. Rotavirus ini untuk mencegah diare berat. Sudah ada di sini ya. Kemudian pemantauan tanda bahaya. Oh, yang belum kayaknya obat cacingnya. Obat cacing ada di Nah, ini obat cacingnya. Manfaat obat cacing. Pemberian obat cacing pada anak bermanfaat dalam pencegahan pengobatan infeksi cacingan sehingga dampak kecacingan pada tubuh dapat dicegah. Selain itu, PHBS dapat menjaga anak terhindar dari infeksi kecacingan. Gitu ya, Bu. Di sini sudah ada. Terus habis itu penyakit tadi imunisasi sudah ada. Terus pemantauan tanda bahaya. Pemantauan tanda bahaya di halaman ini. Halaman ini ya untuk usia kurang dari 2 bulan itu dilakukan setiap hari ya sampai usia 28 hari. Kemudian setelah itu dilakukan 1 minggu 1 kali. Kemudian kalau bulanan itu dilakukan setiap checklistnya dilakukan setiap bulan ya, dilakukan variabel setiap minggu ya sampai usia 68 ya. Jadi ini ada centangnya kan ada 4 gitu ya. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Itu ya. Caranya cuma nyentang. Nafasnya normal 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 gitu ya. Batuk enggak gitu. Atau batuk, kalau batuk ditulis di sini, nggak bunyi grok-grok terus di sini gitu ya. Demam gitu ya, tanggal berapa, diare gitu. Ini yang mungkin yang belum pernah ya diisi sama ibunya. Jadi kita menyampaikan itu. Deteksi dini untuk yang gagal tumbuh ya, yang ukurannya tidak sesuai, risiko stunting dari panjang badan dan tinggi badan, terus dan lain-lain ya. Jadi kita harus bisa melakukan ini paket-paketnya. Nanti kita bahas lebih lengkap di paketnya ya Bu ya. Terus untuk usia remaja itu kita asik ada isi piringku, aktivitas fisik. Jadi kalau isi piringku sama ya sebenarnya. Kalau buat remaja itu sepertiga sepertiga piring adalah nasi, sepertiga adalah lauk, yang sepertiga lagi adalah buah dan sayur. Itu ya aktivitas fisik untuk remaja itu 1 jam, minimal 1 jam per hari gitu ya. Kalau kita 30 menit. Untuk pemeriksaan anemia di sekolah itu HB lebih dari 12 ya anemia. Kepatuhan minum tablet tambah darah untuk remaja putri itu 1 kali 1 minggu. Nah, untuk bahaya rokok dan nafsa dan kehamilan remaja itu kita juga harus bisa memberikan nanti lebih jelas di layanan remaja ya kita bahas di sana. Kemudian untuk usia dewasa dan lansia itu ya ada isi piringku, ada aktivitas fisik,
Nasi piringnya sama gitu ya. Tapi kalau di usia dewasa dan lansia kita menekankan tentang GGL ya. Gula, garam, dan lemak. Gula itu maksimal 4 sendok makan satu hari. Kalau lemak maksimal 5 sendok makan. Kalau garam maksimal 1 sendok teh. Untuk aktivitas fisik cukup 30 menit per hari. Kalau lansia ya semampunya saja. Kemudian untuk cek kesehatan teratur minimal 1 bulan 1 kali. Kemudian untuk penyakit-penyakit nanti kita bahas lebih lengkap di layanan yang lansia ya. Kemudian kepatuhan minum obat ini untuk yang menderita penyakit ya. Jadi harus patuh minum obat. TB, penyakit diabetes, penyakit hipertensi itu harus patuh. Terus habis itu ada screeningnya. Kalau anak-anak, kalau di anak-anak nanti kita yang di screening itu adalah ini ya, timbang, tinggi badan, lingkar perut, tas berfisik, tas lihat jari, terus habis itu ada gangguan psikososial ya, kuesionernya, ada SDQ sama ada SRQ, nanti kita bahas ya. Lingkar perut ibu-ibu sudah bisa, tensi ibu-ibu sudah bisa semua, diabetes sebagian sudah bisa ya, nanti yang belum bisa nanti saya akan turun ke Shandu untuk mengajari ibu-ibu kader. Kalau yang ini nanti saya buatkan video tersendiri ya, karena ini sudah terlalu panjang videonya. Oke, itu saja di menjelaskan paket layanan seluruh siklus hidup. Nanti kita masuk ke selanjutnya ya. Ini akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.